pada hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung. Maka harus diturunkan dari kayu salib. Jatuhnya Sabat itu Jumat ketika tenggelamnya matahari. Lalu muncul sholat gurub, menjadi bahasa Arab Islam sholat maghrib. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudara, Shalom. Jadi terima kasih untuk kebersamaan selama ini, mulai dari kemarin dan tadi pagi lewat forum Bamak dan sekarang di GKJ Purwokerto ini. Jadi saya itu kalau diundang ke Purwokerto sebetulnya senang juga. Seperti tadi dikatakan Ibu Pendeta, karena sekaligus itu mudik pulang ke orang tua kami. Saya orang Jawa Timur tapi bekayu saya itu dari Kalimana. Maka kalau tadi Romo mau ngundang saya ke parokinya di Kaliori, ya tinggal Kalimanah ke Kaliori. Tentu saya senang sekali. Terima kasih Romo. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang kebangkitan Kristus. Itu adalah real atau hoax? Itu adalah realita ataukah itu pembohongan? Ketika umat Kristiani sedunia, baik itu dari Katolik, Ortodoks maupun gereja Protestan, itu mendeklarasikan regula fide atau konun al-iman yang sama, pengakuan iman yang sama, itu pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Saya kira ungkapan bahwa yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, wafat dan dikuburkan, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Sang Bapa dan seterusnya. Ungkapan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus itu jelas merujuk pada sosok historis. Jadi bagi iman Kristiani, bagi iman kita, apapun opini yang dikembangkan oleh mereka yang menolak iman Kristiani, tetapi kita sekaligus bersamaan dengan itu menegaskan bahwa kredo teologis kita benar-benar dibangun di atas fakta historis. Nah, selebihnya itu adalah tafsiran. Nah, sebelum masuk dalam dokumen-dokumen yang akan saya sampaikan, saya ingin menegaskan bahwa sebenarnya sejak awal sejarah gereja sebetulnya sudah ada gerakan-gerakan pinggiran yang mengaku sebagai seorang Kristiani, dan kelompok itu namanya adalah kelompok Gnostik. Nah, kata Gnostik itu asalnya dari kata gnosis yang artinya ilmu rahasia. Kalau orang Jawa menyebutnya itu ngelmu. Katanya ngelmu itu ora angel yang wis ketemu, tapi nyatanya ya angel terus, karena itu spekulasi, ya kan? Nah, kelompok Gnostik ini bentuk yang paling primitif itu sudah dijumpai pada saat Yohanes Sang Rasul itu berkarya setelah dari Pulau Patmos, ya, kemudian Efesus. Dan surat-surat Sang Rasul itu ditulis tatkala beliau menghabiskan masa tuanya di kota Efesus. Nah, menurut catatan sejarah gereja, saya berangkat dulu dari catatan sejarah gereja, sebagaimana diungkapkan oleh Santo Irenaeus dari Lyon. Dan Irenaeus itu adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes. Jadi kalau istilah ilmu hadis di Islam itu ada sanadnya nyambung. Jadi bukan sekedar Alkitab langsung jelek zaman modern, tidak.
Ada mata rantai yang tak pernah putus, yang itu mengisahkan tentang episode-episode terdini dari sejarah gereja. Memang di kalangan Kristen sendiri kita seringkali menghadapi apa yang disebut fundamentalisme biblikal, yang menolak semua yang tidak tercatat dalam Alkitab itu dianggap sebagai tidak benar. Padahal sebenarnya sederhana saja argumentasinya. Tatkala kita tidak menggunakan data-data sejarah para bapak gereja atau yang disebut ilmu patrologi, kita tidak tahu apa-apa. Kita hanya mewarisi Injil pertama ditulis Matius, Injil kedua ditulis Markus, Injil ketiga ditulis Lukas, Injil keempat ditulis Yohanes. Itu kan tidak ada ayatnya. Dari mana kita tahu itu? Tidak ada satu potong kata pun dalam Alkitab yang mengatakan inilah Injil pertama yang ditulis oleh Rasul Matius. Tidak ada. Kita tahu itu ya dari sejarah gereja. Kita tahu dari misalnya Papias. Papias itu adalah orang yang pernah diajar oleh Rasul Yohanes. Dia mengatakan bahwa Injil-Injil itu datangnya dari para saksi mata. Nah, dari fragmen Papias inilah kita mengetahui tentang sejarah Perjanjian Baru. Lalu tidak hanya itu, ketika gereja menghadapi sebuah gerakan heresi atau bid'ah yang dinamakan doketisme, yang mencoba mengubrak-abrik kanon Alkitab, ketika muncul bidat yang namanya Marcion atau Markionisme ajarannya, itu kemudian gereja bertindak. Lalu disusunlah yang namanya kanon Muratori. Dari situ pula kita mengetahui siapa yang menulis Injil Matius, Injil Markus. Lalu banyak gerakan-gerakan fundamentalisme biblikal seperti kelompok-kelompok saksi Yehova. Itu kan pokoknya hanya Alkitab. Hanya Alkitab kamu tidak tahu apa-apa. Kecuali kalau tulisan Markus, tulisan Paulus, itu kan jelas-jelas ada judulnya. Dari Paulus kepada jemaat di Galatia kan ada. Kisah Rasul nggak ada judulnya. Kita tahu dari tulisan-tulisan bapak gereja itu. Nah, itu pengantar saya. Kemudian ketika saya memberikan banyak sekali ya ceramah-ceramah, baik itu lintas agama maupun di gereja, orang itu menjadi sungkan untuk membantah saya karena itu. Sebab saya tidak mau meladeni orang yang mau masuk ke ranah teologis. Ya karena kitab saja kita berbeda kok, kenapa kita berdebat tentang Yesus itu misalnya disalib atau tidak. Saya bilang disalib sudahlah, tidak usah bantah. Loh kok bisa gitu Pak? Loh ya makanya kamu nutup Quran karena orang Kristen kan kitabnya bukan Quran. Saya juga siap menutup Alkitab. Kita periksa dokumen sejarah Yesus disalib apa tidak. Lah kan salah lagi. Berarti Pak Bambang tidak percaya dengan Alkitab sampai Alkitab mau ditutup. Lo tak buka ya ora percaya. Gaya apa dimangani kita bertengkar? Ya sudah, kamu buka Quran ya ketika kamu di masjid bersama saudara seimanmu, saya di gereja membuka Alkitab bersama saudara seiman kita. Selebihnya itu urusan sejarah. Maka saya bikin The Museum Cafe itu sebetulnya kenuan kecil itu. Karena saya mau bikin museum Alkitab tidak mampu. Saya bikin museum itu namanya The Museum namanya saja. Tapi di situ ada naskah-naskah kuno Alkitab yang saya koleksi. Dari bahasa Latin kuno terjemahan Vetus Latina, Biblia Sacra Vulgata, Septuaginta, Targum Aramaik, Targum Onkelos, Targum Neofiti, Targum Yerusalmi, supaya orang melihat bahwa ini loh Alkitab ini khususnya untuk Perjanjian Lama. Kristen sama Yahudi itu berpisah berapa tahun. Sejak orang Yahudi mengutuk Kristen pada konsili lokal mereka di kota Yamnia. Satunya percaya Yesus sebagai penggenap Taurat, satunya tidak percaya. Loh kok anehnya, kitab sucinya kok ya sama. Lah terus kemudian kamu mengatakan palsu, itu yang palsu yang mana? Lah lalu saya tampilkan itu replika dari naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang
berasal dari gua pertama Wadi Qumran, ya, itu panjangnya aslinya di Museum Israel, di Shrine of the Book atau Hekal HaSefer dalam bahasa Ibraninya itu 731 cm panjangnya, lebarnya 31 cm. Maka biasanya grup-grup yang saya bawa ke Israel itu, ya saya kan bukan pendeta yang boleh memimpin sakramen atau pastor yang boleh memimpin sakramen. Saya mengisi dari aspek sejarahnya, arkeologinya. Biasanya kalau itu grup Protestan ya yang bawa memimpin sakramen ya pendetanya. Kalau grup Katolik ya romonya. Kita saling melengkapi. Dan saya kan enak bisa masuk kemana-mana kalau saya. Kalau Bu Pendeta ya bisa kalau bersahabat baik, gitu. Tapi kalau nggak bersahabat baik nggak bisa. Itu artinya bahwa saya ingin menembus batas yang selama ini antara Katolik sama Protestan itu tidak saling bertegur sapa, bahkan saling menghujat, itu jangan ada lagi. Kalau gerakan oikumene ini sudah bisa kita capai, diperluas lagi ke gerakan-gerakan lintas agama. Jadi berbeda itu kan tidak harus bertengkar, gitu ya. Tapi saya juga wajib menyampaikan ketika iman saya disalahpahami. Makanya saya munculkan itu The Dead Sea Scroll itu, dan banyak orang datang ke situ, tidak canggung-canggung lagi karena itu bukan gereja. Jadi orang datang ke situ sambil ngobrol. Harapan saya jangan pulang-pulang supaya nambah kopinya. Nah, kafe saya bisa laris gitu, kira-kira seperti itu. Nah, saudara-saudara, kemudian Irenaeus ini bercerita pada suatu hari di Efesus itu ada kamar mandi umum yang bisa dipakai oleh semua orang, karena biasanya di kota-kota Yunani itu ada gedung teater, ada perpustakaan, dan ada pasar. Pasar itu tempat orang bisa diskusi seperti Paulus di Athena itu. Agora namanya. Lalu di situ juga ada tempat karena itu jujukannya banyak orang, maka ada kamar mandi umum, arti toilet umum. Kalau Anda pergi ke Turki masih ada itu tempat-tempat itu. Suatu saat Rasul Yohanes itu mengatakan, anak-anakku cepat tinggalkan tempat ini. Orang-orang Kristiani bingung, kenapa kok Rasul mengatakan seperti itu? Tempat ini akan segera roboh kalau kamu tidak meninggalkannya, karena kerintus si musuh kebenaran ada di dalamnya. Jadi itu betapa sikapnya Yohanes yang sangat-sangat temperamental, sehingga Alkitab menyebut dia itu anak-anak Boanerges. Itu terbukti. Kemudian pada masa dia itu yang namanya Kerintus itu menyangkal realitas kemanusiaan Yesus. Itulah sebabnya dalam kitab suci dikatakan, siapakah Antikristus itu? Antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, kata Antikristus ini sebetulnya kalau Yesus mengucapkan sendiri dalam bahasa sehari-hari Kristus, itu adalah Mesiha Dagala. Dagala dalam bahasa Aramaik itu artinya pelawan sekaligus peniru atau palsu. Nah, makanya dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24, karena Injil kita ini sampai kepada kita lewat lingua franca, bahasa internasional satu bahasa Yunani, dalam Matius diterjemahkan pseudo Kristos, yang artinya Kristus-Kristus palsu, Kristus-Kristus tiruan. Tetapi dalam surat-surat Rasul Yohanes ditulis anti-Kristos, pelawan Al-Masih, pelawan Kristus. Maka pseudo Kristos yang di Matius dan Markus, yang di 1 Yohanes itu adalah anti-Kristus, pelawan Kristus. Cirinya apa? Menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi sebetulnya basicnya ajaran Gnostik itu pengaruh dari filsafat Yunani. Orang Yunani kan menganggap bahwa dunia ini sesungguhnya tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, karena Allah itu di dunia ide yang tak tersentuh oleh panca indera. Sementara dunia temporal ini adalah dunia yang penuh dengan kekotoran, maka perlu
manusia itu melakukan katarsis, penyucian. Karena manusia tidak mungkin menggapai Allah yang ada di dunia ide sana, maka ada demiurgos. Demiurge itu intermediary being yang bukan Allah dan bukan manusia. Jadi bukan Allah, bukan manusia. Lalu apa ya? Bukan-bukan. Karena kan bukan Allah, bukan manusia. Kalau gitu ya bukan-bukan. Itulah konsep logos dalam filsafat Yunani. Makanya kemudian Rasul Yohanes mengatakan, siapakah Dajjal itu? Dalam bahasa Aramaiknya itu ditulis begini, Manu Dagala. Siapakah Dagala itu? Ila in eina, kecuali atau siapa dari dia, dari mereka, dekapar de Yesua lahua mesika hanahu mesika dagala. Itu bahasa Aramaik, bahasanya Yesus itu. Jadi siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Yaitu mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai Kristus. Yesus adalah Kristus. Hanahu mesika dagala, hada huwa al-masihud dajjal. Makanya dari mesika dagala kemudian jadi bahasa Arab al-masihud dajjal. Pertanyaannya sekarang, Dajjal lebih terkenal di Islam apa lebih terkenal di Kristen? Lebih terkenal di Islam. Padahal itu istilah berasal dari gereja Syria itu. Ya kan, maka dalam rangka daripada kita nunggu-nunggu datangnya Dajjal apa matanya satu. Apa kan gambaran Dajjal kan akhirnya begitu. Dajjal bermata satu. Ya, yang akan datang pada akhir zaman, segitiga bermuda, macam-macam kan gambarannya. Sampai wayang saja kalau buto cakil pentalitan itu mengatakan iblis laknat, Dajjal laknat, buto podo kegojekan kan gitu kan. Loh, itu kan popularitas Dajjal itu tinggi sekali, padahal the original of Dajjal itu apa? Inilah pentingnya saya memperkuat tradisi akademis untuk membaca teks-teks kuno, sebab biasanya kan di seminari itu kan cuman ya sambil lalu, bahkan mungkin sambil lari, ya ada terjemahan kuno namanya Vetus Latina, Vel Vulgata, kalau terjemahan Syriak itu Ul Syriak, kemudian Pesito atau Pesita kan itu kan. Tapi wujudnya Pesita itu apa coba? Nah itu bisa kita telaah. Nah pada masa Korintus itu, makanya siapa yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia, dia adalah Al-Masih Dajjal. Lalu setelah zamannya Korintus muncul zamannya Markion. Markion itu lebih ekstrim lagi. Makanya aliran dia disebut dengan dekotisme. Dukein itu artinya tampaknya. Jadi tampaknya manusia. Jadi Yesus itu hanya seperti manusia, tidak benar-benar real. Nah pada masa para rasul masih hidup, mereka tidak berani terlalu vulgar menyampaikan gagasan-gagasannya. Terbukti suatu saat ketika Korintus ini bertemu dengan Santo Polikarpus. Kalau ngomong santo enggak usah alergi. Jadi kalau di Protestan enggak ada santo, cuma ada santoso, enggak apa-apa. Tapi artinya ini kan harus gereja purba yang harus kita sampaikan, enggak usah harus ada alergi. Berteologi itu jangan mental ghetto karena kita pernah konflik itu di bawah-bawah, sudah move on, yang lama-lama tinggalkan. Kita sekarang menatap masa depan bersama, ya. Nah, kemudian si Markion ini nanya kepada Polikarpus, Bapak masih kenal sama saya katanya. Terus Polikarpus mengatakan apa? Tentu saja aku mengenalmu karena kamu anak sulungnya setan. Itu tercatat dalam sejarah gereja. Nah pada Markion itu lebih ekstrim. Jadi Yesus itu benar-benar tampaknya manusia, tidak benar-benar manusia. Ya dia mau-maunya dia, kadang-kadang dia muncul tiba-tiba hilang. Makanya ada lagunya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, itu Markion itu. Pada abad ketiga, ya abad ketiga ini muncullah kelompok yang lebih ekstrim lagi,
namanya Basilides. Nah, Basilides itu mengatakan yang yang mau disalib itu Yesus itu nggak pernah disalib. Karena Yesus itu bukan real benar-benar jadi manusia. Bagaimana? Bayangan kok disalib. Yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Nah, itulah awal mula kisah tentang teori penggantian Yesus di kayu salib. Basicnya itu ajaran gnostik yang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar real jadi manusia. Nah, padahal perhatikan Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. En arki in hu logos ki hu logos in prostonteon ki theos in hu logos. Jadi logos itu ya theos itu. Cocok apa enggak dengan filsafat Yunani? Karena dalam filsafat Yunani logos bukan theos. Logos itu intermediary being, logos bukan Allah. Firman bukan Allah, sang sabda bukan Allah. Ayat 14. Ki hu logos sax egeneto, firman itu menjadi manusia. Loh, ini beda lagi dengan filsafat Yunani kan. Makanya kadang-kadang orang yang suka pertandingan agama itu cuma lihat judul, isinya gagal paham. Saya cerita ini di perguruan tinggi, saya bilang, di mana coba kamu lihat, tunjukkan dalam filsafat Yunani di mana firman itu jadi manusia. Tidak pernah ada itu. Makanya Santo Agustinus mengatakan, saya sudah pernah baca seluruh filsafat, tapi satu hal yang tidak saya dapati, firman itu telah menjadi manusia. Dan itu memang ajaran Kristen, justru dia menghantam jantung filsafat Yunani, Helenisme. Makanya realitas kemanusiaan Yesus ditekankan oleh gereja sama dengan realitas keilahiannya yang sepenuhnya Allah. Lalu orang mengatakan, loh Pak, kok ini sulit? Loh, sulitnya di mana? Harus diudari dulu. Menjadi sulit karena metodemu salah. Wong Gusti Allah kok padakne karo benda. Ya toh? Bicara tentang Allah itu sesuatu yang metafisik. Orang Jawa lebih pinter soal ini. Ya toh? Coba kalau orang Jawa nembang. Bicara tentang Tuhan itu yang sukmo. Ingsun miwiti amuji hanyebut namaning suksmo. Allah itu roh, seperti Yohanes pasal 4, ya kan? Kang murahing dina mangke ingkang asih ing akhirat kang pinuji datan pegat angganjar wong kawelas ayun hangapura wong kang dosa. Wong Jawa mesti lebih pinter kalau ngomong Tritunggal. Karena kalau sudah bicara Tuhan itu yang sukmo. Jangan dilihat lagi aspek ruang dan aspek waktu, ya. Maka kemudian ketika orang Kristen mengatakan Yesus disalib, Yesus mati, itu tidak mengganggu iman kita. Karena gereja membimbing kita bahwa lewat bapak-bapak konsili sampai zaman sekarang, tentu dengan ilham dari Roh Suci, bahwa Kristus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Ini sudah clear dari sepanjang sejarah gereja sampai dulu sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, maka salib itu kalau Anda tidak paham sebagai siapa Kristus yang harus disalib atau tidak, ya sudah, anggap saja itu adalah peristiwa bela rasa Tuhan terhadap sesama. Maka kemudian ada syair yang saya tampilkan ini dari Kahlil Gibran. Nah, Kahlil Gibran itu adalah seorang, saya sambil berdiri ya Bu supaya tidak capek saya, seorang penyair Libanon, ini dari gereja Maronit ini. Gereja Maronit itu adalah gereja Ritus Timur, ya,
yang sama dengan Syriak Ortodok di bawah Vatikan. Tapi Roma tidak mencampuri ritusnya. Ritusnya tetap ritus yang berbahasa Syriak Aramaik, dan beberapa tahun ya, sudah 20 tahun lalu kira-kira, itu sudah terbit kamus bahasa Arab Syriak. Syriak itu kalau bahasa orang Muslim lebih akrab menyebut Suryani. Jadi kamus Suryani Arabi yang ditulis bersama-sama dengan Patriark Gereja Ortodoks Syria dan Patriark Gereja Maronit di Libanon. Nah, saya ingin mengutip syair ini, menarik saudara-saudara. Ini adalah seorang yang bernama Khalil Gibran. Bagaimana mata ahli alas salib, keluargaku telah mati di salib. Matu li annahum lam yakunu mujrimin, matu li annahum lam yadlumu dzalimin, matu li annahum kanu muslimin. Matu li annahu kanu muslimin. Matu li annahum kanu muslimin. Keluargaku telah mati di salib. Mereka mati di salib bukan karena mereka ini adalah penjahat, mujrimin. Mereka disalib bukan karena mereka itu adalah seorang dolim, tapi mereka disalib karena mereka adalah seorang muslim. Wah, orang Indonesia pasti kaget ini. Wah, masa disalib kok muslim? Muslim itu maknanya pasrah diri. Karena dia orang Arab yang ngomong. Tapi ini enggak ngomong Quran loh, ini ngomong bahasa Arab secara sehari-hari. Dan Injil dalam bahasa Arab misalnya ini disebutkan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30. Ya. Dikatakan ketika Yesus sudah mengatakan tamma kullu syai'in, ya, semuanya sudah selesai, lalu disebutkan wahana ra'sahu wa aslamar ruha, dan dia telah mengaslamkan ruhnya. Mengaslamkan itu apa? Menyerahkan diri, pasrah total kepada kehendak ilahi. Coba kalau di sini kemudian disiarkan secara vulgar, kan dianggap ini kan subversi agama, ini merupakan penodaan agama, padahal dia ngomong orang Arab. Jadi artinya muslim itu tidak hanya terbatas sebagai makna par excellence sebagai orang yang beragama Islam, tetapi muslim maknanya adalah orang yang berserah diri. Dan puncak penyerahan diri itu adalah Kristus di kayu salib. Ini bukan saya yang bicara, tapi Khalil Gibran, supaya orang tidak kagetan, ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, sejak abad pertama misteri tentang salib dan kebangkitan Yesus itu dihayati oleh gereja. Kalau orang-orang Yahudi biasa puasa pada hari Senin dan Kamis, dan Senin dan Kamis nanti kemudian sampai di Indonesia, berarti orang Indonesia itu dipengaruhi Yahudi juga. Orang Jawa kan puasanya Senin Kamis. Senin Kamis itu puasa Yahudi. Makanya di dalam satu dokumen kuno sekali namanya buku Didache, ya. Dalam buku Didache itu sudah terjadi apa? Sudah terjadi perpecahan antara Yahudi dan Kristen, ya. Antara Yahudi dan Kristen. Dan kemudian mulai saat itu dianjurkan, Didache itu ditulis tahun 90 Masehi. Jadi ketika buku ini buku pelajaran bagi calon-calon baptis, katekumen, tertua itu termasuk Apostolic Fathers. Jadi tulisan dari zaman murid-muridnya para rasul. Kalau kamu puasa jangan menyerupai orang Yahudi. Mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, tapi hendaklah kamu berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Karena apa? Jumat itu peristiwa penyaliban Yesus gitu loh. Jadi ini artinya bukti bahwa sejak awal gereja menghayati fakta ini. Dan kemudian kalau di gereja-gereja timur pada waktu hari kebangkitan Kristus, kita waktu sholat, ya, sholat itu tidak hanya Islam, sholat itu dari bahasa Aramaik shelota menjadi kata sholat, dan sholat itu
Artinya kalau di Katolik bahasa Latinnya brevir. Brevir itu adalah liturgia horanum. Jadi saat-saat sembahyang kanonik yang itu menghayati peristiwa Kristus. Mulai dari kebangkitannya pagi kan, itu diperingati sembahyang namanya sholat saatil awal. Itu seluruh gereja di Timur Tengah, bukan hanya gereja Ortodoks, gereja Katolik Ritus Timur, juga semuanya seperti itu. Itu memperingati kebangkitan Kristus. Lalu kira-kira jam 9 pagi itu memperingati pencurahan Roh Kudus. Karena Petrus dan teman-temannya dituduh mabuk anggur, padahal hari baru pukul 9 pagi. Teks aslinya itu adalah hari baru jam ketiga. Makanya nanti hitung-hitungannya dalam bahasa Latin tetap sama. Hora sekta, hora nona, jam ke-6, jam ke-9, dan seterusnya. Itu dalam semua gereja kuno dipelihara. Kemudian tengah hari itu sholat jam ke-6, hora sikta. Sholat jam ke-6 itu sholat saat sadis. Kalau di dalam perjanjian lama namanya sholat atau selota, ya, sohorayim. Sohorayim dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab sholat duhur. Ya, kemudian jam 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa. Ngapain dia naik bait Allah untuk berdoa jam 3 petang? Orang Yahudi menyebut itu tefilah minka, sembahyang petang. Orang Kristen memahami kenapa pada saat sembahyang petang itu Kristus menyerahkan nyawanya tadi. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti apa? Kristus telah menebus, menyelesaikan korban petang Yahudi. Makanya diperingati sholat jam ke-9. Hora nona bahasa Latin. Sholat saat tasiah. Islamnya jadi asar. Ya toh? Nah kemudian pada hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung. Maka harus diturunkan dari kayu salib. Jatuhnya Sabat itu Jumat ketika tenggelamnya matahari. Makanya tubuh Yesus diturunkan dari kayu salib, lalu muncul sholat gurub dalam bahasa Arab, bahasa Ibraninya tefilah ma'arif, menjadi bahasa Arab Islam sholat maghrib. Kemudian sholat naum, sembahyang menjelang tidur, lalu malam hari namanya sholat nisful lail, sholat tengah malam. Itu sholat berjaga-jaga karena Kristus akan datang seperti pencuri di tengah malam, hendaklah engkau berjaga-jaga. 7 waktu sembahyang ini masih dilakukan di biara-biara sampai hari ini, ya, baik Katolik maupun Ortodoks di Timur Tengah. Ada juga biarawati Protestan, namanya Ibu Basilia. Itu juga masih mempraktekkan dengan tradisi Lutheran. Karena Martin Luther sendiri ketika dia pisah dengan gereja Katolik, sebetulnya ritus-ritus ini masih dipertahankan. Ya tapi ya sudahlah, pecut di sebelah nih, kebacut di kapak nih, kan itu kan. Kita enggak usah, sudah kita move on aja ya. Enggak usah, itu cuma saya katakan sejarah. Tujuannya apa? Ketika orang lain kemudian mencoba untuk menafsirkan atau mengacaukan kondisi-kondisi gereja ini, saya bisa sampaikan ini faktanya seperti ini. Nah kemudian saya diundang oleh sebuah forum Islam. Pak Bambang bisa menyampaikan seminar, itu udah lama sekali. Judulnya apa? Sholat dalam Kristen Timur dan Islam. Oh bisa. Moderatornya Mas Ulil Absar Abdallah. Bikin apa di situ. Orang lain pada kaget-kaget, senang sekali kalau orang kaget itu saya. Karena apa? Itu awal berpikir orang kaget itu. Jadi dulu saya masih muda itu punya hobi suka membuat orang bingung. Karena dari kebingungan lah awal dari pengetahuan. Cogito ergo sum. Aku ragu-ragu, aku berpikir maka aku ada. Lek gue ratau ragu, ratau mikir kan gitu kan. Makanya berpikirlah, diawali dengan ragu-ragu. Nah saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi.
ungkapan yang di dalam teks ya, bahasa Arab ini. Kenapa bahasa Arab? Kan ini tradisi Kristen Timur ya. Yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Wa sulliba anna ala ahdil Pilatus al-bunti wa ta'alama wa kubira wa qoma min ba'inil fi yaumis salis alama fi kutub, alama fil kutub wa sa'ida ila samai wa jalasa an yaminil ab. Ini kalau Monsinyur apal ini karena mimpin liturgi. Ya, Monsinyur Purwokerto ini kakak kelas saya di Darkumbuni Institute. Ya, Darkumbuni itu satu institut kajian yang pontifikal, itu pusatnya di Vatikan. Saya sekolah di situ dulu. Jadi kalau adik kelas diundang makan sama kakak kelas, itu kalau tidak datang itu berdosa. Ya, tentara aja punya senioritas, kalau saya ketemu Monsinyur harus siap begini. Nanti kalau adik kelas saya ketemu saya, dia harus hormat saya begini. Nah, itu kakak kelas itu ya. Nah, saudara-saudara, lalu kita bisa lihat kemudian ya, nih. Kalau bukti sejarah kematian coba dilihat ini. Ketika gereja mendeklarasikan ya, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Ini lihat tulisannya Yosefus. Yosefus seorang ahli sejarah Yahudi yang jelas-jelas mengatakan cara matinya. Jadi Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Digunakan kata stauro untuk penyaliban oleh Yosefus. Yosefus itu ahli sejarah Yahudi abad pertama, menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Kemudian akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Jelas siapa pelakunya, pelaku sejarahnya jelas. Lalu tulisan seorang senator Romawi, namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia seorang ahli hukum sekaligus seorang senator. Dia mengatakan jelas, auctor nominis eius Christus tiberu imperitate per procuratorem Pilatum supplicio adfectus erat. Bahwa Kristus, dari siapa nama Kristen itu muncul, telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jelas kan? Jadi tanpa baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Tapi orang kemudian salah paham, berarti Pak Bambang tidak percaya dengan Alkitab. Loh, jo salah paham. Lek aku mau Alkitab kok ya percaya. Tuas aku kesel. Kan gitu kan? Makanya di kafe museum saya munculkan ini. Tulisan-tulisan bukti penyalipan, ya wacanen dewe lah. Pada saya kita banyak ngomong kan, orang baru nanya, berarti penyalipan Yesus itu dimuat di data sejarah kok? Ya dimuat, saya bilang. Makanya nggak usah debat lah, panjang Yesus disalib kok. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, Bapak nggak percaya loh, aku percaya. Kalau kamu tanya Yesus disalib atau tidak, pasti disalib, nggak usah debat. Memang Yesus disalib kok. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Bagi saya orang Kristiani, ya baca Alkitab. Kan begitu kan? Tapi kalau sekedar Yesus disalib, ora usah debat, memang Yesus disalib. Jadi Bapak menutup untuk kita diskusi, untuk apa kalau kamu nggak percaya Yesus disalib, ya silakan, rapopo. Dalam sepanjang sejarah tidak pernah ada ajaran, fakta, tulisan yang mengatakan Yesus nggak disalib. Kecuali kaum Gnostik. Tapi kaum Gnostik itu kan pendekatannya bukan pendekatan historis. Itu kan pendekatan klenik. Jadi pendekatan mistis sebetulnya. Sebetulnya mistis tidak berarti klenik sebetulnya. Artinya pendekatan yang sifatnya itu adalah misteri. Agama misteri kan begitu, tidak pernah dibuktikan. Makanya kalau ada orang yang suka dengan ilmu-ilmu yang misterius gitu, ada 5 orang pendapatnya 12 nanti. Karena satu orang biasanya bisa 1-2 pendapat, tidak pasti. Tapi kalau sejarah asal sumber primernya jelas, tidak usah dibantah lagi. Nah ini sumber-sumber dari Romawi dan Yahudi. Nah sekarang akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Ini Yosefus tadi sudah ya. Kemudian bagaimana yang nyalib sendiri? Ada catatan dari Talmud. Talmud itu artinya Torah lisan.
Itu tradisi para rabi yang dikumpulkan selama berabad-abad disebut Torah CBLP. Nah, Talmud itu banyak traktat, ada traktat Sanhedrin, traktat Baba Batra, biasanya ditulis dalam bahasa Aram. Dalam bab yang disebut traktat Sanhedrin 43a itu disebutkan Be'ereb hapesah talauhu le Yesu, pada menjelang Paskah telah digantung Yesus. Kenapa enggak kata disalib? Karena bahasa Ibrani tidak mengenal kata salib, kata cross, kata stauro, yang dikenal digantung. Makanya naskah-naskah polemik Yahudi menyebut Yesus itu sebagai Yesu hatalui, Yesus yang digantung. Itu tulisan-tulisan polemik Yahudi. Lalu ada lagi seorang yang bernama Lucianus dari Samosata. Ini orang Yunani, dia mengatakan kaum Kristen itu seperti kamu tahu menyembah seorang pria sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru dan yang disalibkan karena alasan itu. Anos kolopistenta, jadi beda dengan stauro. Kalau Yosefus mengatakan stauro, dia menggunakan kata ditusuk, artinya apa? Yosefus maupun penulis Yunani ini memiliki sumber yang berbeda, yang tidak saling mengutip, tidak saling bergantung. Makanya ditusuk, digantung, disalib atau disilang, itu sumber yang masing-masing mandiri dan semuanya sepakat bagaimana cara matinya Yesus pada zaman kaisar siapa, pada zaman wali negeri siapa, clear. Tidak ada perbedaan. Nah, kemudian bagaimana tentang kebangkitannya? Kalau kebangkitannya ya tentu bagaimana cara membangkitkan orang, cara membuktikan orang mati bangkit. Itu kan sudah alam supranatural yang bisa dibuktikan fenomenanya, ya kan? Kalau kita suruh membangkitkan orang mati kecuali kalau kita lihat langsung, tapi catatan fenomenalnya ada. Naskah lengkap Yosefus itu kira-kira ini tadi. Pada zaman itu ada seorang yang bijaksana, itu pun kalau boleh disebut manusia katanya. Jadi nadanya dia itu nada yang tidak mempercayai. Namanya Yesus, intinya orang ini suka membuat keajaiban. Maka dia bisa mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Atas desakan para pemimpin agama kami, dia telah disalibkan sampai mati pada masa Pontius Pilatus. Tetapi orang yang mencintai dia tidak pernah berhenti untuk mencintainya. Itu disebabkan karena Kristus itu bangkit kembali dari antara orang mati dan telah menunjukkan dengan berbagai mujizat. Dengan demikian mungkin saja dia adalah Kristus. Dan karena alasan itu orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Jadi ini catatan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Saya tahu teks Yunani itu ada yang meragukan. Tapi baru-baru ini khususnya kata dia adalah Kristus. Mungkinkah dia orang Yunani mengatakan Yesus adalah orang Yahudi, mengatakan Yesus adalah Kristus? Itu tidak mungkin. Itu pasti interpolasi bapak-bapak gereja kan itu kan. Tapi akhir-akhir ini ditemukan naskah lain dari naskah Yunani. Nah, ini salinannya dari naskah bahasa Aramaik. Ini yang bahasa Aramaik. Jadi naskah Aramaik itu bunyinya bukan dia adalah Kristus, tapi Mistafra de Mesiha itauhu, tampaknya adalah Mesias itu. Tampaknya dia adalah Mesias. Dan ini juga dipakai dalam naskah-naskah bahasa Aramaik yang lain. Misalnya dipakai dalam Pesita Lukas pasal 3 ayat 23, di situ digunakan kata-kata mistabar atau mistafra yang artinya mungkin saja atau tampaknya dia adalah Mesias. Nah, kemudian ini saya tidak usah saya baca, ini teks Arabnya ya, Mesias mati, menderita dan seterusnya. Kemudian inilah testimonium dari Yosefus yang dipakai dalam terjemahan bahasa Arab. Nah, terjemahan bahasa Arab itu ditulis oleh seorang penulis gereja kuno
dalam bahasa Aram yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi bahasa Aramnya ini aslinya. Ini aslinya, lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab ini. Nah, kata mistafra Yesua tadi ditulis fa la'allahu huwa al-masih. Mungkin saja dia adalah Mesias. Jadi itu tidak tidak mengatakan dia adalah Kristus, karena kata Kristus itu lebih longgar dari kata Mesias. Karena kata Kristus itu maknanya orang Kristen yang berbahasa Yunani, sementara orang Yahudi nama Kristus itu sudah seperti gelar bagi Yesua. Nah, seperti itu. Tapi dalam naskah Arab itu menarik karena ini terjemahan dari naskah Aram, dan juga saya kira penulisnya itu melestarikan naskah yang lebih kuno dari naskah Yunani. Jadi innahu kana fi hadzal zaman rajulun hakim yaqulu lahu iswa. Pada waktu itu hidup seorang yang bijaksana namanya Yesus, Iswa. Lalu dia terkenal dengan perbuatannya yang suci. Banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi menjadi muridnya. Pilatus telah menghukum dia dengan cara menyalibkan hingga mati. Dan mereka menjadi murid-muridnya, tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan. Jadi teks Aramnya dan teks Arabnya terjemahannya mereka melaporkan. Jadi Yosefus tidak sedang dalam pengakuan Yesus benar-benar bangkit. Tetapi kenapa orang Kristen yang gurunya sudah mati disalib tapi tetap menyebar di seluruh kekaisaran Roma? Jawabannya, mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari yang ketiga setelah penyalibannya, dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan itu mungkin saja ia adalah Mesias sebagaimana yang dinubuatkan nabi-nabi dengan penuh mujizat. Ini naskah tidak bertentangan dengan naskah Yunani. Hanya naskah Yunani lebih panjang, tapi substansinya tetap. Pertama, ada seorang yang hidup di masa Pilatus namanya Yesus. Dia disalibkan sampai mati atas desakan para pemimpin agama. Kemudian dia disalibkan sampai mati. Kemudian dia punya murid Yahudi dan bukan Yahudi. Mungkin saja dia adalah Mesias karena orang-orang Kristen masih percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi fenomenanya dilaporkan. Itu kesaksian sejarah Yunani. Sekarang kita lihat ini paling ya tentang kutipan Didake tadi. Ini berasal dari tahun 90 Masehi. Tapi karena ini sumber Kristen, maka orang ya mesti aja orang Kristen yang nulis kan itu kan. Makanya saya dampingkan dengan sumber di luar sumber Kristen. Kalau sumber Kristen mengatakan begini, janganlah kamu puasa seperti orang munafik, mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tapi hendaklah kamu memelihara puasa hari Rabu dan hari persiapan. Persiapan maksudnya hari Jumat. Tapi perhatikan Cornelius Tacitus, mereka biasa berkumpul menjelang fajar pada hari yang ditetapkan. Secara bergantian mereka mengidungkan himne-himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Ini fakta tentang adanya penyembahan kepada Kristus yang direkam oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, karena mereka memuja Kristus dengan himne-himne Carmen kue Kristus kuasi Dei, seperti mereka kuasi Deo, menyembah kepada dewa, seperti menyembah kepada dewa. Berarti sudah ada pemujaan Kristus pada hari menjelang fajar, yaitu hari Minggu, hari Tuhan, hari pertama minggu itu yang kemudian dirayakan dengan memecah-mecahkan roti atau Ekaristi. Kemudian terakhir, orang-orang Kristen itu telah membuang dewa-dewa Yunani. Ini penulis Yunani Peregrinus, menyembah seorang sopis, seorang bijaksana yang disalibkan hidup di bawah hukum yang diberikan kepadanya. Terakhir dari sumber Yahudi sendiri kita bisa melihat Talmud Abu Dazarah 16b 17a. Di sini digambarkan Rabi Eliezer ben Dama digigit ular. Yakub seorang Kristiani menyembuhkannya. Misem Yesu ben Pantera, dalam nama Yesus ben Pantera.
yang itu ejekan terhadap Yesus, anak sang perawan, karena perawan itu bahasa Yunaninya Parthenos. Lalu orang Yahudi lewat literatur polemik, ya orang Yahudi sekarang udah banyak berubah lah, mengatakan Yesus itu bukan anaknya perawan, tapi anaknya perwira Romawi yang berzina dengan Bunda Maria, namanya Pantera. Lah karena waktu itu banyak tentara namanya Pantera, kata yang mirip dengan kata Parthenos, Pantera. Makanya terus muncul itu buku yang namanya apa itu? Karya seorang teolog liberal yang nulis buku, katanya Yesus bapaknya ditemukan di sebuah inskripsi batu nisan yang ditemukan di Jerman. Abdes Pandera itu bapaknya Yesus yang datang ke Sidon, jadi 40 tahun menjadi divisi pemanah di Sidon, dan Yesus datang ke Sidon itu secara diam-diam mau ketemu bapak aslinya yang menjinai Bunda Maria. Itu ada tulisan-tulisan barat itu kan sekarang ini sangat bebas. Kalau di Islam itu sudah kena hukum mati itu, kalau di gereja ya tenang-tenang aja, ya rungokne ya gelem, rungokne ora ya wis kan itu kan. Tapi ini bukti-bukti ya. Jadi di situ terbukti apa? Tidak pernah ada penyangkalan atas kuasa kebangkitan. Bahwa kuasa kebangkitan itu menyelamatkan, kuasa kebangkitan itu menyembuhkan. Yang dilarang, boleh apa tidak disembuhkan dalam nama Yesus? Tidak boleh, karena Yesus itu tukang sihir. Tapi faktanya orang digigit ular sembuh itu di atas namakan Yesua. Nah, itu saudara-saudara. Jadi fenomena kebangkitan tercatat dalam sejarah. Dengan demikian ketika kita menghadapi tulisan polemik, ya tulisan polemik kan itu atas dasar kebencian. Rame-ramenya buku itu dulu The Jesus Dynasty kalau tidak salah itu judulnya. Kemudian orang nanya kepada saya, gimana Pak, ternyata Yesus itu anaknya seorang perwira Romawi yang berzina dengan Bunda Maria. Gini loh, kamu bayangkan misalnya Bunda Maria itu hidup di Surabaya. Nah, nama-nama tentara itu kan banyak, nama-nama Jawa, Pranowo, Sutejo. Nah, terus ada orang Kristen, ini misalnya Bunda Maria di Tanah Jawa. Selalu kemana-mana mengatakan, inilah penggenapan dari Emmanuel, sang perawan yang melahirkan Yesus. Jadi Yesus itu putra perawan, putra perawan, putra perawan, putra perawan itu diajak. Bukan putra perawan tapi anaknya Pranowo. Karena miripnya perawan dan Pranowo. Ini miripnya kata Parthenos dan Pantera. Apa ada bukti orang Yahudi melakukan pelecehan atau plesetan kata? Ada. Tapi bukan semua Yahudi, ini Yahudi polemik. Ketika munculnya pertentangan antara Kristen dan Islam, itu misalnya ungkapan euangelion. Itu kan hanya kabar baik, diplesetkan sama tulisan polemik Yahudi, avengelion, dosa orang-orang pinggir. Maksudnya kota Nazaret bukan tempat ortodoksi Yahudi, tapi orang pinggiran, orang Galilea. Makanya ketika diberitakan Yesus itu Mesias di Galilea, adakah sesuatu yang baik dari Galilea, dari Nazaret? Adakah nabi dari Galilea? Dan seterusnya. Jadi dengan demikian apa yang disampaikan kira-kira bisa memberikan paling tidak ya bahan awal untuk kita gumuli lebih lanjut dalam diskusi. Terima kasih.